Tanpa izin, Ketua ET Geram Polisi ganti CCTV 1 hari usai polisi baku tembak. Saya ini jenderal loh. Juga ada ini. Saya ini dianggap apa sih? Ini maaf saja ya. Saya ini jenderal loh. Ya. Saya ini jenderal loh. Meskipun RT. Nah itu. Jadi saya memang tersinggung juga dalam hal ini. Terang-terangan aja saya. Sama sekali nggak ada laporan, nggak ada ini, merintahkan satpam seenaknya saja. Oke. Melalui proses pemeriksaan yang adil dan kredibel. Kan yang menjadi garis bawah itu kan yang menjelaskan adalah lembaga Polri. Ya, lembaga Polri perlu hasil penyelidikan ataupun penyidikan informasi yang berdasarkan hasil penyelidikan. Tentunya nanti terkait dengan kaitannya dengan kasus, tentunya tim gabungan yang akan memberikan masukan terkait dengan pengamanan terhadap rumah kita masing-masing. Tentunya kita juga sarankan bahwa memang terhadap pengamanan dilengkapi dengan CCTV itu kan menjadi bagian yang penting untuk pengamanan di kediaman kita masing-masing. Itu menjadi bagian yang mungkin bisa kita lengkapi. Tapi terkait dengan proses ini sendiri, tim tentunya akan bekerja dengan maksimal sehingga bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka dapatkan. Sehari setelah kejadian polisi tembak polisi di rumah Kadipropam Polri, polisi langsung mengganti dekoder CCTV yang ada di pos Satpam. Aksi polisi ini memicu kekesalan Seno Soekarto, Ketua ET 5 RW 1 di Kompleks Polri, daerah Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Sebab polisi mengganti CCTV tanpa izin sehari setelah terjadinya baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Padahal CCTV di kawasan depan rumah Kadipropam Polri Irjen Pol Ferdisambo masih aktif. Diketahui aksi penembakan yang menyebabkan tewasnya Brigadir J terjadi di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Ferdisambo Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Seno mengungkapkan berdasarkan keterangan security setelah peristiwa baku tembak itu terjadi, mulai dari beberapa polisi datang ke kediaman Ferdisambo hingga mengganti dekoder kamera CCTV kompleks. Seno mengungkapkan keterangan dari security yang melapor kepadanya bahwa sejumlah polisi yang datang ke rumah Ferdisambo tanpa menggunakan seragam. Seno mengaku sempat menegur security karena tak menanyakan alasan kedatangan sejumlah anggota Polri ke rumah Ferdisambo. Namun kata Seno, security itu mengaku takut dan khawatir salah apabila menanyakan maksud kedatangan sejumlah polisi di rumah Ferdisambo. Seno menambahkan, petugas keamanan kompleks perumahan Polri itu juga mengaku sempat mendengar suara letusan pada Jumat sore. Namun security mengira itu hanya suara petasan. Apalagi di saat bersamaan sebagian umat Islam merayakan momen malam takbir Idul Adha. Selama ini Seno mengatakan, kompleks Polri memang kerap merayakan momen hari besar dengan memasang petasan. Seno mengatakan sejumlah polisi juga mengganti dekoder kamera CCTV yang ada di kompleks perumahan 1 hari setelah baku tembak terjadi atau Sabtu 9 Juli 2022. Seno mengatakan ia tidak mengetahui pasti alasan polisi mengganti dekoder kamera CCTV yang posisinya berada di pos kompleks Polri tersebut. Menurut Seno, sejumlah kamera CCTV yang berada di kompleks Polri dipastikan aktif saat aksi baku tembak yang menewaskan Brigadir J itu terjadi. Sejumlah kamera CCTV mengarah ke jalan perumahan. Seno mengaku merasa tersinggung dengan atas perilaku sejumlah polisi yang mengganti dekoder kamera CCTV tanpa alasan dan seizinnya. Seno mengaku sampai saat ini ia tidak mengetahui pasti soal kondisi kamera CCTV yang berada di dalam rumah Ferdisambo, tempat baku tembak terjadi. Polisi sebelumnya menyebutkan sejumlah kamera CCTV di dalam rumah Ferdisambo dalam keadaan mati sehingga tidak dapat merekam saat peristiwa baku tembak terjadi. Ayah Brigadir J, kalau enggak dipanggil, mana mungkin anak saya datang ke kamar? Gitu aja. Kejanggalan baru kematian Brigadir J. Ayah Brigadir J, kalau enggak dipanggil, mana mungkin anak saya datang ke kamar? Gitu aja. Keluarga dari Ajudan Kepala Divisi Propam Irjen Ferdisambo, yaitu Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang tewas ditembak oleh Baradae, menyebut menemukan kejanggalan dalam kasus ini. Ayah Yosua bernama Samuel Huta Barat yang menganggap adanya kejanggalan dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 itu. Dikutip dari Tribun Jambi, Samuel menganggap keterangan dari Karuk Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dirasanya aneh. Polisi menjelaskan bahwa Brigadir J atau Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia karena hendak melecehkan Putri Chandrawati, istri Kadif Propam
Polri Irjen Verdi Sambo. Brigadir J disebut masuk ke kamar pribadi Sambo saat sang istri sedang beristirahat. Penjelasan polisi itu dipertanyakan oleh pihak keluarga mendiang Brigadir J. Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir J, merasa tidak mungkin anaknya sembarang masuk ke kamar pribadi seorang istri jenderal polisi. Meski demikian, Samuel Huta Barat seolah pasrah dengan penjelasannya disampaikan kepolisian soal kronologis kematian anaknya. Samuel hanya berharap proses hukum terkait kematian anaknya dapat benar-benar ditegakkan. Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan, mengungkapkan kronologi kematian Brigadir J atau Brigadir Yosua, bermula dari teriakan istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Ramadan mengatakan istri Kadif Propam berteriak karena Brigadir J memasuki kamar pribadinya. Bukan hanya itu, kata dia, Brigadir J juga berusaha melecehkan istri Kadif Propam dengan todongan senjata. Akibat teriakan itu, Baradae yang merupakan ajudan Kadif Propam mendengar dan bertanya kepada Brigadir J. Ramadan menuturkan posisi Baradae dengan Brigadir J berjarak 10 meter. Baradae yang berada di lantai atas bertanya ada apa ke Brigadir J, namun direspons dengan tembakan. Dari hasil olah TKP, Ramadan mengungkapkan ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil dari Baradae. Ramadan dalam keterangannya menambahkan, tindakan yang dilakukan Baradae untuk melindungi diri dari ancaman Brigadir J. Beberapa jam sebelum penembakan terjadi, Brigadir J sempat ditugaskan mengawal Putri Chandrawati, istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, ke Magelang, Jawa Tengah. Demikian diungkapkan ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, seperti dikutip dari Kompas.com. Namun tidak dijelaskan untuk keperluan apa Brigadir J mengantar istri Verdi Sambo ke Magelang. Samuel mengaku mengetahui tugas Brigadir J melakukan pengawalan ke Magelang setelah melakukan komunikasi dengan anaknya tersebut. Menurut Samuel, komunikasi terakhir dengan anaknya itu dilakukan 8 jam sebelum ditanyakan tewas dalam baku tembak. Dalam percakapan dengan pihak keluarga, Brigadir J disebut sempat menjanjikan beberapa hal. Salah satunya akan pulang kampung. Samuel mengatakan anaknya berencana menyusul keluarganya yang sedang berlibur dan berziarah di kampung halaman. Samuel menambahkan anaknya akan menyusul keluarga setelah menyelesaikan tugasnya di Magelang untuk mengawal istri Kadif Propam Polri. Selain itu, Samuel juga mengaku bahwa dirinya sempat meminta Brigadir J untuk menyempatkan diri dan menjenguk adiknya yang sedang sakit. Janji Brigadir J pun akhirnya urung terlaksana lantaran ia tewas mengenaskan pada Jumat 8 Juli 2022. Di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang merupakan atasannya. Berdasarkan pernyataan Polri, Brigadir J tewas dalam insiden baku tembak dengan rekannya sesama anggota Brimob berinisial Baradae. Baku tembak itu terjadi karena dipicu aksi pelecehan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, di rumahnya. Ramadan menuturkan bahwa fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Adapun saksi yang diperiksa yakni istri Kadif Propam Polri Putri Verdi Sambo dan Baradae.